ini akan dipimpin oleh ibu kita yang memimpin puji-pujian dan bersingkat kita lakukan pada saat ini. Tapi sebelumnya kita angkat puji buat Tuhan dengan pujian besarkan nama Tuhan. Nanti yang memimpin pujian kita adalah saudara. Kita angkat puji buat Tuhan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Baik, saudaraku, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kalaupun kita lakukan di rumah kita ini, karena kita semua tahu kita sudah dewasa. Kenapa kita melakukan ibadah di rumah? Karena virus corona. Akhirnya kita melakukan ibadah persekutuan kita di rumah. Kalaupun kita lakukan ibadah persekutuan kita di rumah, pasti Tuhan hadir. Kuasa Roh Kudus-Nya hadir saat ini. Untuk itu kita angkat puji buat Tuhan, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Semua tepuk tangan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Jangan itu Allahku dan kudus batuku. Aku percaya Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia dan selamatku. Aku percaya akan Dia dan perisaiku. Terbang perlindungan yang tinggi. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Tuhan Yesus yang memberikan napas kehidupan buat kita hingga saat ini. Begitu juga kepada saudara-saudaraku seiman yang kita melakukan ibadah saat ini. Tinggalkanlah persoalanmu. Kita baik pada Tuhan saat ini. Kita merenungkan saat ini. Kita memuji Dia saat ini. Kita akan masuk nanti dalam doa pembukaan. Tapi sebelumnya kita angkat puji buat Tuhan. Bapa, Engkau baik.
Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Baik, saat ini kita akan lebih masuk lagi untuk melakukan persekutuan kita. Semuanya bernyanyi. Semua bernyanyi supaya hadirat Tuhan hadir saat ini, supaya beban-beban kita diangkat oleh Tuhan. Untuk itu kita semua bernyanyi yang berkata, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah pengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus.
selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, untuk cinta dan kasih setiamu Tuhan yang Kau limpahkan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami bawa Tuhan kebaktian keluarga kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau yang melindungi, Engkau yang memberikan setiap mereka Tuhan kesehatan dan semua berkat-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk semuanya, untuk lingkungan kami Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan di rumah ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Engkau juga yang memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk Bapak Pendeta Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau terus Tuhan yang pimpin setiap kami Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan itu semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudaraku, kita sudah menerahkan ibadah kita ini ke tangan kuasa Roh Kudusnya, agar Roh Kudusnya hadir pada saat ini. Kita undang Dia agar ibadah yang kita lakukan ini ibadah yang berkenan buat Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah yalukan diri. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah dijadikan tinggi. Saat ini kita sudah masuk mau pertengahan. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, apa di antara kita ada mau bersaksi, menyaksikan kehidupannya, menyaksikan kemurahan Tuhan yang dia terima? Kita angkat lagi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah tinggikan, Allah tinggikan, Allah tinggikan kita. Siapa yang mau bersaksi? Mau bersaksi? Baik, kalau tidak ada yang mau menyaksikan kehidupannya di hadapan Tuhan, baik kita teruskan lagi ibadah kita ini untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan saat ini. Yang menjalankan kantong persembahan saudara kita Jimmy Andreas Sinaga. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik.
seberapapun yang kita berikan pada Tuhan, dengan seikhlas hati kita, dengan setulus hati kita, Tuhan akan membalaskannya berlipat kali ganda. Saat ini saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah tempat kita buat kita menghadapi segala persoalan yang kita alami, pergumulan yang kita lewatin. Hanya firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Untuk itu saudaraku, dengarkan firman Tuhan, renungkan di dalam hatimu dan melakukannya. Tanpa engkau melakukan firman Tuhan, nol. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan hambanya Bapak Pendeta Benir Senaga. Kita angkat puji buat Tuhan. Oh saudaraku, mari dengar firman Tuhan. Selamatkan, pujilah Dia, Allah Israel. Sebab citanya dan semua diselamatkan. Citanya kita semua diselamatkan. Oh saudaraku, demikian firman Tuhan. Sudah kita semua diselamatkan. Pujilah Dia, Allah Israel. Sebab cintanya kita semua diselamatkan. Pujilah Dia, Allah Israel. Sebab cintanya kita semua diselamatkan. Puji Tuhan. Baik saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, sebelum saya membawakan firman Tuhan di tengah-tengah kita, biarlah kita pertama-tama menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana kita dapat merasakan atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa untuk melakukan persekutuan kita kepada Tuhan. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan, kita dapat menyampaikan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bertatap muka dengan Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Itu semuanya karena anugerah Tuhan yang sungguh baik buat kita.
Baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya juga bersyukur pada hari ini di mana Gereja Pentakosta Indonesia dan Pujian dapat melakukan, di mana gereja itu harus jadi berkat untuk orang lain. Dan kita sudah dapat melakukan bahwa itu adalah satu pekerjaan yang Tuhan inginkan di tengah-tengah gerejanya untuk memberikan apa yang dapat diberikan di dalam pelayanan kepada jemaatnya maupun kepada orang-orang di dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang sangat membutuhkan. Untuk itu syukuri bahwa gerejanya masih dapat melakukan hal yang terbaik, dan itu adalah gereja untuk jadi berkat bagi orang lain. Baik saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya akan membawakan firman Tuhan di tengah-tengah kita, bahwa firman ini sudah tidak asing lagi bagi seluruh orang-orang percaya, secara khusus jemaatnya yang ada di sidang Lembah Pujian ini, bahwa firman ini sudah sering berulang kali disampaikan oleh para pengkhotbah, baik di dalam ibadah raya maupun di dalam persekutuan-persekutuan, arisan-arisan, bahwa firman ini sering dibawakan di tengah-tengah perkumpulan. Tetapi pada hari ini Tuhan mengizinkan firman Tuhan ini untuk berbicara di tengah-tengah kita, mengingatkan kita, menasihatkan kita. Karena firman Tuhan ini adalah sangat baik, sangat mengapresiasi dalam hidup kita, memotivasi untuk hidup kita, agar kita dapat berbuat apa yang diinginkan oleh firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita selama kita menjalani hidup ini. Saya akan mengambil firman Tuhan di tengah-tengah kita, terambil dari Mazmur 37 ayat 5, dan nanti saya lanjutkan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Ada kaitannya dengan Mazmur ini, dan kita nanti dapat membeda sedikit daripada tujuan daripada firman Tuhan ini untuk kita lakukan. Saya akan bacakan pertama dari Mazmur 37 ayat 5, berkata demikian: Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, sengaja firman Tuhan ini saya bawakan di tengah-tengah kita karena ada banyak orang percaya mau menyerahkan hanya sebagian persoalan daripada hidupnya. Ada banyak orang menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak diserahkan juga kepada Tuhan. Ada banyak yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi persoalannya tidak diserahkan kepada Tuhan, sehingga kelihatan yang diserahkannya kepada Tuhan hanya sebagian, bukan seluruh. Makanya saya bawakan firman Tuhan yang 2 ayat ini, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita, meminta kepada kita yang hadir pada saat ini, dan juga kepada jemaat GPI Lembah Pujian, Tuhan tidak meminta kepada kita hanya menyerahkan masalah kita. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah meminta kepada kita hanya menyerahkan masalah kita. Sebab apabila kita hanya menyerahkan masalah kita, berarti hanya sebagian yang kita serahkan kepada Tuhan.
bagian hidup kita belum kita serahkan. Kalau hanya masalah yang kita serahkan, bagian hidup kita belum dapat kita serahkan. Demikian juga sebaliknya, kalau kita hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bagian daripada persoalan kita tidak kita serahkan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan menginginkan kepada kita agar Tuhan tidak meminta hanya menyerahkan satu dari bagian daripada hidup kita ini. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, bagian hidup yang kita pikir atau kita anggap baik tidak kita serahkan kepada Tuhan. Seakan-akan bagian hidup kita yang tidak bermasalah, yang kita anggap baik-baik saja, ataupun bagian daripada hidup kita ini ada masalah, kita berpikir bahwa masalah itu akan kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Padahal masalah itu firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu, serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita tidak boleh hanya menyerahkan sebagian daripada hidup kita. Inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang percaya. Inilah yang sering dilakukan oleh pengikut-pengikut daripada Yesus Kristus. Dia hanya menyerahkan sebagian daripada hidupnya, sehingga ada yang tertinggal sebagian lagi. Tapi yang diinginkan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan membuka semuanya dan Tuhan akan berbuat baik kepada orang-orang yang selalu menyerahkan hidupnya dan menyerahkan persoalannya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita tidak boleh mengurus sendiri persoalan kita, karena kita tidak mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Tetapi apabila kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan persoalan kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita dapat melewati daripada persoalan itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita lewat firman-Nya yang sudah kita dengarkan pada saat kita harus menyerahkan hidup kita dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Artinya Tuhan ingin agar kita menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan kendali persoalan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang bermasalah, hidup kita yang bermasalah, maupun hidup kita yang tidak bermasalah, harus sepenuhnya kita serahkan, sehingga kendali hidup kita itu dapat sampai kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, apabila kita mengendalikan hidup kita sendiri, apabila kita mengendalikan kekuatan kita sendiri, saya yakin kita tidak akan sanggup. Tetapi apabila kita menyerahkan sepenuhnya, supaya kendali hidup kita ini di tangan oleh Tuhan, sepenuhnya kita serahkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita mengikut, apalagi kita orang-orang percaya, hanya percaya bahwa Yesus itu ada, bahwa Yesus itu hidup. Tapi kita belum pernah merasakan hidup bersama-sama, berjalan daripada bersama Yesus. Beda dengan murid-muridnya. Murid-murid Yesus pada saat mereka bersama-sama berjalan, bersama-sama naik perahu, tetapi murid-muridnya itu masih mengalami masalah lewat ombak, lewat badai, sehingga perahu daripada yang ditumpangi bersama-sama dengan Yesus mengalami goncangan. Tetapi pada saat itu murid-muridnya, waktu dia situasi ada badai yang datang untuk menenggelamkan daripada perahu mereka, sehingga murid-muridnya berseru kepada Tuhan. Pada saat itu Yesus masih tertidur di dalam perahu itu. Mereka menyerahkan, berteriak untuk
menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, untuk membangunkan daripada Yesus. Berkata, guru, kita akan tenggelam. Pada saat itu Yesus terbangun dan murid-muridnya menyerahkan semua permasalahannya kepada Yesus. Sehingga pada saat itu Yesus berkata, hanya satu kata, berkata diam, sehingga badai itu pun dapat berhenti. Demikian juga di dalam hidup kita ini. Apa yang kita ambil dari persoalan daripada murid-murid Yesus? Murid-murid daripada Yesus bukan hanya menyerahkan masalah badai yang dihadapi mereka, tetapi hidupnya pun diserahkan kepada Tuhan. Sehingga Yesus dapat membuka hatinya untuk melihat situasi yang terjadi di dalam kepada murid-muridnya. Demikian juga kepada kita, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan ini sangat bagus, indah buat kita, mengingatkan kita, di mana kita selama ini orang-orang percaya banyak menyerahkan hanya hidupnya kepada Tuhan, tapi persoalannya tidak diserahkan. Banyak orang-orang percaya menyerahkan masalahnya, tetapi hidupnya juga tidak diserahkan kepada Tuhan. Kita bersyukur atas firman Tuhan pada saat ini, sehingga kita diingatkan agar kita tidak boleh hanya menyerahkan sebagian daripada hidup kita, tapi semuanya kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca daripada firman Tuhan dalam Mazmur 37 tadi ayat 5 dan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 tadi, kedua ayat ini menyatakan, dan kita harus percaya atas firman itu, bahwa Tuhan menyatakan kepada kita, Tuhan mau, Tuhan mampu, dan Tuhan peduli. Kalau kita sekilas membaca daripada firman kedua ayat ini, bahwa Tuhan mau, Tuhan mampu, Tuhan peduli. Peduli kepada apa? Mau kepada apa? Mampu kepada apa? Maksudnya Tuhan mau, Tuhan mampu, Tuhan peduli pada hidup kita. Dia peduli kepada setiap kehidupan kita. Dia mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Dia mau campur tangan di setiap persoalan kita, asal kita mau menyerahkan bagian daripada hidup kita dan bagian persoalan kita. Dan Tuhan berjanji, Tuhan berjanji, kalau sudah Tuhan berjanji kepada orang-orang percaya bahwa janjinya itu akan digenapi, janjinya itu akan ya dan amin. Janjinya untuk kita pada saat ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, bahwa Dia akan bertindak. Tuhan akan bertindak di setiap masalah kita, di setiap persoalan kita, bertindak di dalam hidup kita. Dan bahkan bukan hanya bertindak, bahkan memelihara kita, asal kita menyerahkan hidup kita dan kekhawatiran kita kepada tangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, jadi untuk hidup dengan baik sebenarnya tidak sulit. Kalau kita menyimak daripada firman Tuhan, untuk menjalani hidup ini dengan baik tidak sulit. Kita hanya dituntut, kita hanya diminta supaya hidup kita yang berjalan dengan baik. Percayalah, percayai Tuhan akan bertindak, percayai Tuhan akan campur tangan, percayai Tuhan akan peduli, percayai Tuhan akan mampu, percayai Tuhan akan mau untuk mengangkat, menyelesaikan setiap masalah kita, asal kita mau mengikuti arahan daripada yang dikatakan oleh firman Tuhan. Asal kita mau mengikuti firman Tuhan, asal kita mau mengikuti apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan bagi kita yang hadir pada saat ini. Tidak sulit, tidak sulit, asal kita mau. Asal kita mau peduli, mau mendengarkan firman Tuhan, asal kita mau melakukan daripada firman Tuhan. Jadi manusia itu sendiri yang membuat sulit daripada hidupnya. Karena apa? Karena tidak, manusia itu, orang-orang percaya tidak mau diarahkan oleh firman Tuhan. Orang-orang percaya tidak mau mendengarkan, melakukan daripada firman Tuhan.
Apabila orang-orang percaya, apabila kita yang hadir pada saat ini mau melakukan daripada firman Tuhan, mendengarkan arahan daripada Tuhan yang sudah disampaikan dalam setiap ibadah kita, hidup kita akan berjalan dengan baik. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, mungkin pada saat ini, selama ini kita menyerahkan hanya satu bagian daripada perjalanan hidup kita, hanya masalah yang kita serahkan, tapi hidup kita tidak serahkan. Pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh hanya menyerahkan sebagian daripada hidup kita, tetapi kita harus sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita, masalah kita, sehingga kendali hidup kita dipegang oleh Tuhan, kendali hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Apabila kita mau sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, inti daripada firman Tuhan yang saya sampaikan, yang berbicara di tengah-tengah kita adalah berserahlah kepada Tuhan dengan sepenuhnya hati, dengan sesungguh hatimu berserah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memelihara sesuai dengan firman yang kita dengarkan pada saat ini. Serahkanlah hidupmu pada saat ini kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya hari ini juga, sebab Ia akan memelihara kita. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melakukan aktivitas kita, kita serahkan ke tangan Tuhan, sehingga pada setiap kita melakukan, Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan bertindak. Berkat Tuhan senantiasa sudah tersedia bagi orang-orang percaya. Yang penting kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita mau menyerahkan setiap kekhawatiran kita, persoalan kita kepada Tuhan. Jangan hanya sebagian yang kita serahkan, tapi firman Tuhan mengarahkan agar kita menyerahkan persoalan kita dan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan memelihara. Itulah firman Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kita. Renungan singkat yang kita dengarkan, tetapi isinya adalah sangat untuk menguatkan kita, sangat untuk menasihatkan kita untuk kita lakukan. Lakukanlah itu di dalam hidupmu, kita lakukanlah itu di setiap perjalanan hidup kita untuk menyerahkan dan hidup kita dan menyerahkan setiap persoalan kita. Hari ini Yesus berbuka hati melihat kita untuk bertindak. Dia mau melakukan, dia peduli untuk melakukan, dia membuka semua apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, asal kita mau hari ini sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita dan menyerahkan setiap persoalan kita, sehingga persoalan itu Tuhan akan peduli dengan masalah kita. Terpujilah firman Tuhan, dan itulah firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, bahkan di dalam setiap pelayanan kita, sehingga Tuhan yang melakukannya sesuai dengan janjinya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan saat ini kekal sampai selama-lamanya. Baik, kita angkat puji buat Tuhan. Kita nanti berdua menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menyerahkan ke segala persoalan kita, menyerahkan setiap kekhawatiran kita, apalagi dalam situasi bencana yang terjadi di tengah-tengah negara kita ini, sehingga banyak membuat orang-orang memiliki satu kekhawatiran, memiliki satu ketakutan oleh karena bencana ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita agar kita mau menyerahkan hidup kita dan menyerahkan setiap kekhawatiran kita. Dia akan memelihara dan Dia akan bertindak. Kita angkat puji buat Tuhan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat ada hidup menerpaku. Firman-Mu di
dalamku. Pulihkan Jiwaku kan berdiri bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku akan bertahan karena Yesus menopang hidupku. bukan berdiri Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, pujian kita berkata, Dialah perisai di dalam hidup kita. Kita dapat bertahan hidup. Kita dapat bertahan oleh karena Yesus yang menopang, oleh karena Yesus yang selalu memegang hidup kita, oleh karena ada Yesus yang memelihara hidup kita. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk memberikan kekuatan. Tuhan ada di tengah-tengah kita hadir untuk mengangkat setiap persoalan kita. Tuhan ada untuk peduli di setiap masalah kita. Tuhan ada untuk memberikan kemampuan jalan keluar kepada kita, sehingga masalah itu kita dapat merasakan akan lepas dari perjalanan hidup kita apabila kita sungguh-sungguh datang berdoa meminta kepada kita. Angkat satu kali lagi pujian ini dengan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. bukan berdiri Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Itulah satu pengakuan yang dapat kami akui pada saat ini, Tuhan. Itulah satu menguatkan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus selalu menopang hidup kami. Kami mengakui, ya Tuhan, dan kami percaya kami mendapat kekuatan oleh karena anugerah Tuhan. Kami mendapat kesehatan oleh karena kebaikan Tuhan. Itu semuanya karena kasih anugerah yang memelihara kami, yang menyertai kami, sehingga kami benar-benar terpelihara dengan baik, sehingga hidup kami ini, Tuhan, dapat berguna oleh karena ada Allah yang membuat satu kekuatan bagi kami. Untuk itu Tuhan, nyatakanlah janji-Mu
Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan kepada kami, sehingga lewat kuasa-Mu kami akan dapat mampu lagi berdiri untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan setiap persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan setiap masalah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menasihatkan kami, tidak mau hanya menyerahkan sebagian daripada hidup kami, tetapi kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, yaitu hidup kami dan kekhawatiran kami dan persoalan kami, sehingga kendali hidup kami dipegang oleh tangan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Masalah-masalah yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, persoalan-persoalan yang kami hadapi pada saat ini, kami sepenuhnya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dan hidup kami, baik hidup yang memiliki masalah, sekalipun hidup kami tidak memiliki masalah, tetapi semuanya di Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang mengingatkan kami, menasihatkan kami, mengajar kami Tuhan, supaya kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan, di hari Minggu tanggal 3 Mei ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, sehingga kendali hidup kami ini Tuhan, kendali daripada rumah tangga kami, kendali daripada pelayanan kami Tuhan, dapat dipegang oleh tangan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan dengan merendahkan hati. Seluruh daripada jemaat-Mu yang sudah Tuhan percayakan di dalam pelayanan gereja-Mu Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala setiap persoalan-persoalan yang hadapi oleh jemaat-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan. Firman-Mu berbicara di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, bahwa Engkau Tuhan peduli, Engkau Tuhan mau, Engkau Tuhan mampu untuk menyelesaikan setiap masalah kami, menyelesaikan setiap persoalan kami. Tuhan mau mengangkat setiap persoalan kami, dan Tuhan peduli di setiap persoalan kami, dan Tuhan mampu untuk menyelesaikannya ya Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu. Setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daripada jemaat-Mu ini Tuhan, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hidup daripada keluarga jemaat-Mu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara, sehingga firman-Mu Tuhan akan nyata di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, dan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan memelihara. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara kami senantiasa. Biarlah Tuhan memegari kami senantiasa, sehingga lewat pemagaran Tuhan kami akan mendapat kekuatan, kami mendapatkan kesehatan, karena Tuhan senantiasa memegari kami Tuhan. Firman mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami tidak menjalani hidup yang baik tidak akan susah apabila kami mau mendengar, mau diarahkan oleh firman-Mu. Apabila kami Tuhan mau melakukan apa yang sudah dikatakan oleh firman-Mu. Itulah yang kami yakini pada saat ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melakukan arahan daripada firman-Mu dan melakukan daripada kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan rumah tangga kami, berkatilah Tuhan keluarga kami, berkatilah Tuhan keluarga seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga lewat berkat-Mu itu kami dapat merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Demikian juga Tuhan, persoalan daripada negara kami ini Tuhan, semua umat-umat Kristiani, bahkan perhamba Tuhan berdoa secara khusus Tuhan, agar meminta belas kasihan Tuhan untuk turun untuk melenyapkan segala persoalan yang dihadapi oleh negara, yaitu bencana virus corona Tuhan, sehingga bencana ini Tuhan lenyap dari tengah-tengah negara kami Tuhan, sehingga seluruh umat-umat Kristiani, orang-orang percaya dapat melakukan aktivitasnya kembali Tuhan, dan mau melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kami dapat bersekutu kembali dengan jemaat-Mu yang sudah Tuhan percayakan. Apabila persoalan-persoalan badai yang terjadi dalam negara ini Tuhan lenyapkan, tapi kami akan percaya bahwa badai ini akan lenyap di tengah-tengah negara kami ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Demikian juga Tuhan, puji-pujian yang sudah kami persembahkan pada saat ini, biarlah Tuhan pujian ini menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang dapat kami lakukan sebagai balasan daripada kasih cinta Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan puji-pujian itu menjadi berkat bagi tengah-tengah keluarga kami dan juga di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Demikian juga Tuhan,
persembahan yang sudah diberikan oleh anak Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami hantarkan ke hadapan-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini sebagai persembahan upaya haram di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya ya Tuhan. Berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu sampai 100 kali ganda. Berkatilah setiap pekerjaan kami Tuhan. Sehingga benar-benar pekerjaan itu, karena pekerjaan itu kami terima oleh karena pemberian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Demikian juga Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Di mana firman-Mu mengingatkan kami supaya kami Tuhan mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan akan bertindak. Dan juga Tuhan mengingatkan kami supaya kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami, karena Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan kami lakukan menjadi berkat di dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan. Sehingga firman itu menjadi berbuah dan bertumbuh di dalam kepala kami Tuhan. Sehingga kerohanian kami semakin dewasa di hadapan-Mu. Terima kasih atas kebaikan. Biarlah firman menjadi kekuatan di dalam setiap perjalanan hidup kami, supaya kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan menyerahkan setiap kekhawatiran kami di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, ibadah kami yang sudah kami lakukan pada saat ini, biarlah ibadah ini Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami dan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami, sehingga benar-benar nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Seluruh permohonan kami yang sudah kami sampaikan lewat di dalam ibadah kami pada saat ini, biarlah Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita tutup ibadah kita ini dengan mengucapkan doa Bapa kami yang di dalam surga. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami yang menjual bersalah kepada kami, dan janganlah dalam cobaan, melainkan lepaskan dari orang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dan jemaat Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat puji buat Tuhan dengan pujian yang bersukacita. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya nama, dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, buangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji, puji Tuhan. puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.